Sore, mungkin karena acaranya sudah berakhir, bagi teman-teman dan saudara-saudara yang ingin melanjutkan untuk bertanya bisa langsung. Baik. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Muhammad Torik, Ketua Mimika FKUI tahun ini. Saya Dr. Taufik Hussein, Ketua IPI, Asosiasi Institusi Pendidikan Pemerintah Indonesia, wilayah 2, tapi saya mewakili pimpinan pusat IPI sebagai Dekan FK UPN Veteran Jakarta. Saya Wawan, Ketua Umum Iluni FKUI. Saya Johan Syah Marzuki, saya Guru Besar Emeritus yang sekarang lagi sibuk dengan di Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan kolegium. Rob Johansa ini dari Universitas Airlangga. Baik, mungkin izin saya ulang bagi teman-teman dan saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja. Ya, selamat sore rekan-rekan BEM FKUI dan Iluni FKUI. Perkenalkan, saya Wahyu dari Kompas.com. Saya mau tanya, pertanyaan pertama, apakah terkait dengan kolegium ya, ini kan jadi salah satu yang dibahas ya. Apakah dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Pak Menkes ini mengancam independensi kolegium yang seharusnya tidak subordinat terhadap pemerintah? Itu yang pertama. Dan apa yang dikhawatirkan jika memang akhirnya menjadi subordinat pada di bawah pemerintah? Apakah ada kekhawatiran tidak ada kebebasan akademik untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah atau seperti apa? Yang kemudian yang kedua, terkait pemisahan rumah sakit pendidikan dengan lembaga pendidikan dalam hal ini adalah kampus, apa dampaknya nanti ketika memang benar-benar ini nanti akan dipisahkan, dan apakah sejauh ini sudah ada koordinasi dengan mungkin Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek sebagai memang kementerian yang menaungi soal pendidikan kedokteran. Kemudian yang ketiga, soal dokter spesialis yang direncanakan akan disederhanakan ya, seperti itu ya, sederhanakan. Contohnya yang sudah terlontar dari Menkes adalah soal sesar ya, sesar yang di dokter umum dan di sana. Nah, ini apakah ini kebijakan yang sebenarnya mengancam ya? Sebenarnya jujur, misalnya saya punya istri, saya sesar sama dokter umum, saya tentu akan tidak mau sebagai pasien seperti itu. Apakah sedemikian? Saya mungkin akan menanggapi masalah kolegium. Jadi kolegium itu suatu badan yang mengelola salah satu cabang ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu pasti alam. Jadi mengikuti kaidah-kaidah dari ilmu itu sendiri. Berbeda dengan ilmu yang bukan ilmu pasti alam, itu bisa diintervensi. Diintervensi oleh peneliti, penguasa dan segala macam, itu bukan. Tapi kalau ilmu pasti alam tidak bisa, dia hanya ikut kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah di dalam itu salah satunya itu adalah ilmu ini harus otonom dan independen.
sebenarnya ada 4, yaitu nomor 1 harus rasional. Jadi dokter itu tidak bisa mistik misalnya, harus faktual dan tidak bisa jadi dukun. Yang kedua, dia harus benar. Benar itu lewat penelitian, bukan testimoni. Yang ketiga, ini harus otonom dan independen. Otonom dan independen itu berarti ilmu ini dia tidak tunduk ya kepada penguasa. Apakah itu penguasa negara, apakah itu penguasa uang, apakah itu penguasa yang lain. Ya, dia hanya tunduk pada kaidahnya sendiri. Jadi tadi saya sebut ada kaidah ilmiahnya. Ya, jadi kenapa ini harus begitu? Untuk menjaga kebenarannya itu tidak bias, tidak diintervensi oleh kekuasaan. Ya, dan yang keempat, tentunya ilmu kedokteran ini tidak terpengaruh oleh kepentingan orang. Jadi, oleh karena itu, ilmu ini mutlak harus independen. Jadi tidak bisa diintervensi. Dengan adanya Undang-Undang 1723, itu justru kolegium ini diambil alih oleh pemerintah, oleh badan politik. Itu sama sekali melawan dari kaidah ilmiahnya. Oleh karena itu, mengapa para dokter, para guru besar yang pada hari ini berkumpul ya, membicarakan tentang betapa pentingnya independensi dari keilmuan ini. Ya, jadi kolegium sebagai badan pengambil ilmu itu mencerminkan bagaimana kaidah-kaidah itu harus dilaksanakan di dalam kolegium. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari teman Kompas. Saya mewakili institusi pendidikan ini. Di kedokteran itu pelayanan dan pendidikan itu saya melihatkan ada dua sisi. Suatu pelayanan yang baik itu sangat ditentukan oleh pendidikan, tidak hanya terkait proses pendidikan, tapi fasilitas pendidikan, masuk di dalamnya kurikulum. Sehingga nanti kalau kemudian ada upaya untuk memisahkan sebuah institusi pendidikan termasuk dalam kurikulum dengan pelayanan, maka ini namanya pelatihan. Ini adalah kredit aja. Sementara kedokteran itu bukan ini. Dokter itu ada sisi skill di situ, ada sisi knowledge itu, ada sisi integritas dan etika. Lembaga pendidikan itu bertanggung jawab empat-empatnya, bukan hanya melatih mereka punya skill, knowledge, integritas, tapi etika juga. Sehingga kami merasa sebagai lembaga pendidikan itu tidak cukup dengan hanya mendidik anak didik itu, dokter umum maupun dokter spesialis itu semata-mata kemampuan yang sifatnya skill saja, kemampuan yang sifatnya technical skill. Kita butuh untuk pendekatan-pendekatan yang menyangkut integritas, etika, dan untuk seperti itu pendidikan itu butuh waktu. Kami sepenuhnya memahami bahwa negara ini membutuhkan negara. Kita paham betul. Jadi kita fakultas kedokteran ini, para dekan dan seluruh penyelenggara pendidikan sangat paham bahwa negara ini, apalagi Pak Prabowo menyatakan komitmen beliau untuk membangun kami mendukung dan kami menyadari. Tapi kami ingin supaya dalam proses menghasilkan tenaga dokter itu ada aspek-aspek yang lebih daripada skill dan integritas, etika, akhlak moral. Kita ini berkontribusi satu nanti dokter-dokter kita betul-betul dokter yang bisa memenuhi kriteria tidak sebagai tukang, kuatnya itu sebagai tukang. Kita percaya bahwa pemerintah punya maksud baik, tapi maksud baik tidak cukup kalau caranya salah. Itu saja. Terima kasih. Mungkin saya bisa menyampaikan dari perspektif mahasiswa juga. Mungkin dari mahasiswa itu memiliki concern yang unik. Pertama mengenai independensi kolegium, kita merasa kalau kolegium di bawah pemerintahan, di bawah kementerian, itu terlalu banyak potensi untuk misuse ya, terlalu banyak potensi dipolitisasi. Itu yang salah satu disayangkan. Padahal kita semua tahu bahwa kolegium itu seharusnya diisi oleh orang-orang yang memang memiliki skill di bidang tersebut. Dan kalau diisi dengan kementerian,
itu kita merasa satu itu tidak relevan, kedua tadi ada potensi kesalahgunaan yang kita rasa itu harus dihindari. Selain itu juga saya juga sependapat sebenarnya dari mahasiswa yang kita melakukan riset terkait kebijakan yang dilakukan, kita berusaha buat memperhatikan segala. Kita sadar kalau memang Indonesia ini kekurangan dokter. Akan tapi kita merasa kebijakan yang dikeluarkan itu cukup gegabah. Dalam arti di sini kita bisa melihat guru-guru kita itu sudah bersuara. Karena di sini kurang ada komunikasi antara kementerian dengan universitas kita terkait pembuatan kebijakan ini. Yang tadi seharusnya butuh tidak hanya sekedar training, tetapi juga etika yang dalam pendidikan itu sih yang kita ingin perjuangkan. Karena dalam mutu kualitas layanan kesehatan itu selain aspek teknisnya, aspek humanisme juga harus banget. Mungkin satu hal ya ingin saya sampaikan terkait tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Soal prodium. Ini kan tadi sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memang menyebutkan bahwa kolegium itu alat kelengkapan, ya. Tapi ada kata-kata lagi independen. Ini sebetulnya kan juga dua hal yang menurut beberapa tafsir ini berlawanan gitu ya. Nah, kami melihat mestinya Kementerian Kesehatan melihat ini dari dua hal. Yang pertama adalah apa yang sudah diperjuangkan oleh para guru kami sekarang di Mahkamah Konstitusi, misalnya soal bagaimana pasal-pasal yang menguntungkan ini direvisi begitu ya ke arah sana. Nah, Kementerian Kesehatan di masa tentu undang-undang baru keluar kan sekarang, lalu kemudian mereka bilang kita revisi lagi begitu cepat dan lain-lain. Sebetulnya ada jalan tengah yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Apa? Alat kelengkapan yang disebutkan di situ kan bisa ditafsirkan tidak tekstual, kan bisa menggunakan kontekstual juga. Kan tidak disebutkan di situ bahwa kolegium itu adalah subordinat langsung. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan sekarang oleh MKKI itu kan sudah puluhan tahun berjalan. Jadi bagaimana MKKI kemudian oleh Kementerian Kesehatan dirangkul, diajak sebagai kolegium yang sudah established. Kenapa harus membuat kolegium baru yang tanda kutip jadi kolegium tandingan yang kemudian juga banyak dipertanyakan mengenai kompetensinya, bahkan juga cara pemilihannya. Misalnya ada kolegium yang langsung dipilih oleh Departemen Kesehatan tanpa melalui pemilihan oleh anggota, walaupun juga pemilihan kolegium oleh anggota juga tidak tepat, karena kolegium itu harus dipilih berdasarkan kompetensinya dan harus mewakili keahlian maupun juga dari program studi dari bidang kespesialisasi atau keilmuannya. Jadi bukan oleh karena mayoritas memilih si A lalu dia jadi ketua kolegium, itu juga tentu tidak tepat juga, karena bisa saja yang dipilih itu kurang kompeten. Dan itu kita bisa lihat sekarang di berbagai kolegium itu ketua kolegiumnya, mohon maaf, kalau kita lihat bukanlah orang yang dalam top level daripada keilmuan, bukan orang-orang di wilayah itu. Bahkan mereka adalah praktisi pada berbagai rumah sakit vertikal misalnya. Ya, ada kolegium yang memang ketuanya itu adalah praktisi di rumah sakit vertikal, dan kita tidak tahu apakah punya pengalaman sebagai pengajar atau tidak. Terima kasih. Baik. Oke, Ini sudah lembaga ilmiah dan itu pada umumnya di mana-mana itu menjadi suatu tempat partner daripada mereka, itu menjadi tempat konsultasi dari mereka dalam melaksanakan sedangkan pemerintah itu menguasai politik. Karena ilmu kedokteran itu bukan ilmu politik, jadi sangat spesifik. Ya. Jadi
sebagai suatu badan yang independen, ya, dan dipakai sebagai partner, bukan sebagai musuh, ya, sebagai hal sesuatu yang bisa dicari kesalahannya. Kalau ada menjadi partner, partnership ini yang merusak. Saat ini kenapa tidak sampai terjadi rapat-rapat kumpul-kumpul seperti sekarang ini untuk membicarakan tentang politik? Karena memang ini ada dihormati oleh pemerintah. Dan dari demokrasi dihormati oleh pemerintah. Ini yang menjadi tuntutan kita. Ya, agar itu dikembalikan pada yang seharusnya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh para guru besar, oleh kami dari dunia KUI maupun di unit lain juga sekarang kita bergerak dari mahasiswa juga, sekali lagi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan fakultas. Kami bahkan bukan bagian daripada fakultas kalau sebagai guru alumni, tetapi bahwa kita melihat efek panjangnya, bahkan tidak terlalu panjang, yang jadi korban adalah masyarakat. Jadi teman dari Kompas menyatakan saya nggak mau dilakukan SC oleh dokter yang tidak kompeten. Itu mungkin semacam baru hal yang kecil. Bagaimana ketika nanti kolegium dalam pengaruh politik, pengaruh penguasa, lalu di lapangan kita tidak tahu lagi bagaimana nanti sertifikat kompetensi dan lain-lain akan menjadi sebuah wilayah dari politik. Itu yang kita tidak inginkan. Dua kali. Baik, terima kasih banyak. Ini sudah menjawab dan mungkin untuk pertanyaannya sudah dicukupkan sampai di situ saja. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.